Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Dari Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini aku mau bikin menu yang super enak dan simple. Ini berbahan tahu. Ini cocok banget untuk menu harian, untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam ya. Dan ini juga bisa untuk teman-teman jadikan sebagai menu buka puasa ataupun sahur nanti. Jadi nanti bisa disimpan ya resepnya untuk persiapan bulan Ramadan nanti. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Bahan yang saya gunakan ada tahu putih, ini saya pakai 8 kotak kecil. Kemudian kita belah jadi 2 tahunya seperti ini, kemudian kita belah lagi segitiga seperti ini. Jadi satu kotak kecil itu jadi 4. Nah, kayak gini ya teman-teman. Untuk potongan tahunya bisa disesuaikan selera ya. Nah, setelah kita potong seperti ini, kita sisihkan, kemudian kita iris tipis-tipis untuk bawang merahnya, bawang putih, dan juga cabai ya. Kita iris serong seperti ini untuk cabai merah keritingnya ya. Kalau teman-teman ada stok cabai keriting yang hijau juga bisa ya dipakai, ditambahkan. Kebetulan stok saya habis jadi saya tidak pakai. Untuk cabai rawitnya juga sama ya, kita potong serong-serong seperti ini. Kalau teman-teman ada cabai rawitnya yang merah, bisa dipakai yang merah, yang warna merah ya. Kalau saya stoknya adanya itu saya pakai yang warna putih. Nah, untuk tahunya kita goreng sampai berkulit ya, tidak usah terlalu kering. Ini minyak gorengnya habis dipakai goreng telur ya teman-teman. Kita manfaatkan ya, jadi nggak apa-apa kayak berbusa gini ya, karena memang bekas untuk menggoreng telur. Nah, kalau sudah berkulit seperti ini, kita angkat, kita matikan kompornya, kita siapkan panci untuk menumis ya. Ini pancinya sudah saya panaskan, saya kasih sedikit minyak goreng, kita tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas. Kita tumis sampai harum dan layu ya. Kemudian kita masukkan daun salam dan sisa lengkuasnya tadi belum masuk ya. Nah, setelah harum dan layu, bisa kita tambahkan dengan santan ya. Teman-teman bisa pakai santan instan ataupun santan segar seperti saya ini ya. Ini dari 1/4 butir kelapa ya teman-teman, tidak terlalu kental. Kemudian kita masukkan tahunya, tambahkan dengan sedikit terasi. Ini terasinya sudah matang ya teman-teman, sudah saya kukus. Kemudian kita tambahkan dengan garam, tambahkan dengan kaldu atau penyedap, kita aduk rata. Jangan lupa dikoreksi rasa ya, kalau kurang asin kita tambahkan dengan garam dan juga penyedap atau kaldu. Kita masak sampai matang. Kalau sudah dirasa cukup, kita matikan kompornya, kita sajikan di piring saji. Sayur tahu yang kita buat ini rasanya sedap banget ya, kuahnya itu benar-benar sedap dan sedikit pedas ya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi untuk cabenya ya, terutama cabai rawit pakai yang warna merah. Nah, kalau nggak suka pedas bisa dikurangi, karena kalau diiris serong-serong seperti ini sangat pedas ya. Jangan lupa kita taburi dengan bawang goreng biar makin mantap sayur tahunya ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya sayur tahu yang sudah kita buat. Ini sangat enak banget, kuahnya sangat sedap ya. Bisa kita jadikan menu harian baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Dan ini nanti juga bisa jadi referensi ya buat teman-teman di bulan Ramadan nanti, bisa untuk jadi menu buka puasa ataupun sahur nanti ya.
karena sangat praktis, buatnya juga murah dan cepat ya, sachet jadi. Bahan yang saya gunakan ada 1 kotak tahu. Ini kita haluskan dulu tahunya. Bisa menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita sisihkan dulu. Ini juga saya menggunakan udang. Udangnya ini 1/4 kilo ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan di bagian punggungnya, kotorannya ya. Biasanya itu pemicu alergi, jadi harus kita buang bagian hitam-hitam di punggungnya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kalau teman-teman ada udang yang kecil-kecil, tidak perlu dipotong seperti ini ya. Karena ini saya tidak ada udang yang kecil, pakai udang yang besar, jadi saya potong kecil-kecil. Nah, kemudian kita sisihkan setelah kita potong kecil-kecil. Selanjutnya kita potong tipis-tipis atau diiris tipis-tipis daun pre atau daun bawang. Ini sebanyak 2-3 batang ya teman-teman, tergantung ukurannya. Kalau besar pakai 2 batang saja, kalau kecil bisa pakai 3 batang. Kita sisihkan. Kemudian untuk daun seledrinya saya pakai 2 batang. Kita iris tipis-tipis juga. Kita sisihkan. Saya juga menggunakan 1 buah atau 1 batang daun berambang ya. Kita potong atau kita iris tipis-tipis juga. Kita sisihkan dulu, kemudian kita masukkan ke mangkok dimana tahu kita haluskan tadi ya. Kita jadikan satu dulu, dan ini bahan yang akan kita haluskan ada bawang putih dan juga merica butiran. Oh ya teman-teman, ini tadi saya tambahkan dengan garam tapi tidak kerekot ya. Nah, ini setelah bumbunya kita haluskan, kita masukkan ke wadah yang berisi tahu tadi ya. Kemudian saya tambahkan juga tepung roti sebanyak 2 sendok makan. Ini saya pakai merek Mama Suka ya. Teman-teman bisa pakai merek apapun, bebas. Kita aduk dulu setelah ditambahkan dengan tepung roti. Selanjutnya kita tambahkan kaldu atau penyedap ya. Ini saya pakai Masako. Untuk takarannya disesuaikan selera ya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, baru kita tambahkan dengan 2 butir telur ya. Ini saya masukkan 1 butir telur dulu. Saya aduk rata dulu. Kita aduk semuanya sampai rata. Kalau teman-teman suka pedas, bisa ditambahkan dengan cabai merah keriting atau cabai rawit ya saat penghalusan bumbu bawang putihnya tadi. Nanti warnanya juga selain bagus, rasanya juga pedas ya. Tapi karena ini untuk anak-anak, saya tidak menambahkan cabai. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan penggorengan. Kita mau goreng ya adonannya. Kita bulat-bulatkan seperti ini dengan menggunakan sendok. Kita masukkan satu persatu, kita goreng sampai nanti warnanya kuning keemasan. Ini tidak perlu banyak-banyak menggorengnya teman-teman, secukupnya saja biar hasilnya bagus. Gunakan api sedang ya, jangan terlalu besar biar nggak cepet gosong. Kita siram-siram dengan minyak bagian atasnya. Kemudian kalau sudah agak kuning kecoklatan atau kuning keemasan, kita balik ya. Nah, ini untuk tingkat kematangannya atau kekeringannya disesuaikan selera ya. Kalau teman-teman suka yang garing banget, bisa dimasak agak lama atau sampai benar-benar kuning keemasan banget ya. Tapi kalau suka yang lembut, dimasak sebentar saja. Nah, ini setelah warnanya kuning keemasan, kita angkat dan kita tiriskan.
Lakukan hal yang sama sampai adonan habis ya. Kalau sudah selesai, kita siapkan piring saji, kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, bola-bola udang tahu yang sudah kita buat. Ini benar-benar enak rasanya, dia itu gurih banget ya, karena ada udang di dalamnya dan dia garing di luar tapi lembut di dalam. Jadi teman-teman wajib coba ya, ini benar-benar enak. Nah, dalamnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini ada udangnya, ada daun bawangnya, itu enak banget. Ini rasanya benar-benar gurih banget ya. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai lauk untuk sehari-hari, baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini tanpa nasi pun dibuat cemilan seperti ini juga enak ya teman-teman. Ini benar-benar garing di luar dan lembut di dalam, sangat enak banget. Teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai lauk pilihan saat buka puasa dan sahur nanti insya Allah ya, karena ini benar-benar enak. Cara membuatnya juga sangat mudah, bahannya juga nggak terlalu banyak ya, nggak ribet, simple banget, sacet jadi. Bahan yang akan kita gunakan yaitu tahu ya. Ini saya pakai 2 kotak tahu, ukuran lumayan besar ya. Dan ini ada bawang merah, bawang putih, juga cabai merah besar. Kita juga pakai telur, dan saya juga pakai daun bawang merah ya. Ini daun berambang kalau di sini namanya, dan juga seledri. Kita haluskan dulu untuk tahunya ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan, kita sisihkan dulu ya. Kita iris tipis-tipis untuk daun berambangnya, juga daun seledrinya ya. Kalau teman-teman tidak ada daun bawang merah seperti ini, bisa menggunakan daun bawang pere itu ya. Kalau di tempat saya daun seperti ini banyak sekali ya teman-teman, karena di sini banyak sekali kebun sayur. Kita mengirisnya tipis-tipis ya, nanti biar bisa menyatu dengan tahunya. Untuk daun seledrinya juga sama ya, kita iris tipis-tipis. Untuk kedua daun ini usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena ini akan menambah rasa dari masakan kita, jadi rasanya lebih gurih. Nah, untuk bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah ini akan kita haluskan. Sebelum kita haluskan, kita potong kecil-kecil untuk mempermudah penghalusannya. Kalau teman-teman suka pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai rawit atau juga pakai cabai keriting ya. Kita haluskan dengan cobek seperti ini. Karena cuma sedikit, tidak perlu di blender. Kemudian kita tambahkan merica butiran dan kita haluskan ya, bareng dengan cabai merah dan juga bawang merah, bawang putihnya. Nah, setelah selesai dihaluskan, kita kumpulkan jadi satu. Ini langsung kita masukkan ke adonan tahu tadi ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita tambahkan dengan garam, kemudian kaldu atau penyedap, dan kita aduk rata lagi. Untuk tingkat keasinannya disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Ini nanti setelah diaduk seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa sebelum penambahan telur ya, paling tidak. Kemudian kita tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung kanji, dan juga tepung beras. Untuk jumlah takaran bahan nanti saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai rata. Ini mau saya tambahkan dengan sedikit kecap asin ya teman-teman. Ini kecap asin yang berasal dari udang. Saya pakai kecap asin menjangan, tuh rasanya sedap banget ya. Saya tambahkan sedikit saja. Kita aduk lagi. Ini tadi sudah saya koreksi rasa ya teman-teman, sudah pas, baru saya tambahkan dengan telur. Ini karena telurnya ukurannya agak besar, jadi saya pakai 2 butir saja. Kalau teman-teman pakai telur yang ukuran agak kecil, bisa pakai 3 butir ya.
Kita aduk rata. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa menambahkan tepung maizena. Ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya. Kemudian kita aduk rata lagi. Nah, ini sudah siap ya, waktunya untuk kita goreng. Nah, kita siapkan penggorengan, kemudian kita taruh adonannya seperti ini. Kita pipihkan ya teman-teman, untuk tingkat tebal tipisnya dari adonan sesuai selera saja ya. Olahan tahu yang kita buat ini benar-benar enak ya teman-teman, yaitu crispy di luar tapi lembut di dalam. Ini bisa untuk kita jadikan lauk ataupun cemilan di saat musim hujan ataupun di sore hari. Dan ini nanti juga bisa kita jadikan ide untuk takjil di bulan puasa ya, karena insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan puasa. Nanti teman-teman bisa menggunakan resep ini dan mencoba olahan tahu ini untuk takjil ya. Kita goreng sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Kalau di bagian bawah sudah agak kecoklatan, kita balik ya, kita bolak-balik sampai matang dan berwarna kecoklatan. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan proses penggorengan dengan cara yang sama untuk adonan yang masih tersisa ya. Jadi saya hanya mempraktekkan 1 kali saja. Kemudian kita siapkan piring saji dan kita tata di piring saji ya teman-teman. Ini sebenarnya hasilnya jadinya banyak ya, tapi karena tadi matang langsung dimakan sama anak-anak saya, jadi ini yang saya tata cuma jadi sepiring, harusnya jadinya 2 piring teman-teman, tapi yang 1 piring sudah ludes. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, olahan tahu yang sudah kita buat. Ini benar-benar enak banget ya, garing di luar dan lembut di dalam. Teman-teman wajib coba. Kita mau tes ya kerenyahannya dan juga rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman, jadi rasanya itu pas banget ya, perpaduan tahu dan juga bahan lainnya tuh pas banget rasanya. Terus ini garing di luar, lembut di dalam. Teman-teman wajib coba, ini benar-benar recommended ya. Ini bisa kita jadikan lauk sehari-hari, baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Dan ini juga bisa untuk camilan ya teman-teman, baik untuk teman ngopi ataupun pas saat hujan atau sore-sore gitu, cocok banget. Dan juga bisa untuk ide takjil di bulan puasa nanti, karena ini sangat recommended banget. Selain untuk takjil, ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai lauk ya untuk menu buka puasa dan juga sahur, karena ini enak banget, jadi cocok ya buat menu buka puasa dan sahur. Cara masaknya juga praktis ya, sangat cepat dan sacet jadi. Bahan yang kita butuhkan ada 1 kotak tahu dan juga daging giling ya. Ini daging gilingnya kita sisihkan dulu. Kita mau menghaluskan tahunya. Tahunya kita haluskan dengan menggunakan sendok ini aja, atau pakai garpu atau alat penghalus ya, bebas. Nggak perlu pakai halus-halus banget ya. Setelah halus kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bawang merahnya. Ini bawang merahnya kita potong kecil-kecil untuk mempermudah proses penghalusannya. Kemudian kita sisihkan. Kita siapkan bahan selanjutnya yaitu bawang putih. Ini pakai 8 siung bawang putihnya. Kita potong kecil-kecil. Untuk bawang merahnya kalau ukuran kecil juga 8 siung ya teman-teman. Ini tadi ukurannya agak besar, jadi cuma 5-6 siung sudah cukup ya. Kemudian untuk cabai keritingnya
Jumlahnya disesuaikan selera ya, kalau suka pedas bisa pakai yang lebih banyak dari yang saya gunakan. Setelah kita potong semuanya, kita taruh di cobek, kita tambahkan dengan sedikit garam. Kemudian kita akan dengan merica butiran. Kita haluskan semua bumbu halusnya. Teman-teman bisa menggunakan blender ya, selain pakai cobek seperti ini silahkan. Nah ini hasilnya setelah halus, kita kumpulkan kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan potong bahan yang irisan. Ini saya menggunakan bunga bawang. Sebenarnya kita gunakan daun pre atau daun bawang ya teman-teman, tapi karena stok daun bawang saya habis yang ada bunga bawang, jadi saya pakai bunga bawang. Kalau teman-teman di rumah ada daun bawang, silahkan gunakan daun bawang sebanyak 3 batang ya. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya yaitu tomat hijau, kita potong kecil-kecil. Kalau tidak ada tomat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tomat yang mengkal. Selanjutnya kita iris tipis-tipis lengkuas. Ini saya pakai 4 ruas jari ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis saja. Ini nanti kita taruh di bagian bawah dari masakan kita. Kemudian ada serai. Serai ini saya pakai 1 batang. Kita potong atau kita belah seperti ini setelah dipotong jadi 4 bagian ya. Kita sisihkan. Kemudian ini juga saya menggunakan daun salam ya. Kita panaskan minyak goreng, kita tumis bumbu halusnya tadi, kita tumis sampai harum ya teman-teman. Kalau sudah tercium bau harum, kita masukkan santan kental. Ini saya pakai 100 ml santan kental. Kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan tahu yang sudah kita haluskan. Setelah semua tahu masuk, kita aduk rata. Kemudian kita masukkan bahan irisan tadi ya, kecuali salam. Kalau untuk lengkuasnya saya masukkan sebagian ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen masukkan salam juga nggak apa-apa. Sebagian dimasukkan, sebagian yang nanti ya untuk proses terakhirnya. Kita masak sampai adonan ini mengental ya teman-teman. Jadi kita biarkan airnya berkurang dulu ya. Jadi kita aduk-aduk sampai air santannya tuh meresap pada tahunya. Ini baunya sudah sedap banget ya, sangat enak banget aroma santannya. Kemudian kita tambahkan dengan kaldu atau penyedap, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita koreksi rasa ya. Karena rasanya sudah pas, kita matikan kompor. Kita biarkan dingin atau hangat-hangat kuku ya. Ini untuk serainya saya ambil ya teman-teman. Nanti bisa diikutkan ke proses selanjutnya atau tidak ya. Selanjutnya kita tambahkan daging gilingnya. Kemudian kita masukkan daging gilingnya, kita aduk jadi satu. Setelah tercampur rata, kita masukkan 2 butir telur. Kita aduk sebentar telurnya atau kita kocok sebentar, baru kita masukkan ke adonannya. Kita aduk sampai rata ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Ini sudah tercampur rata ya, kita sisihkan dulu. Kita siapkan daun pisangnya. Nah ini daun pisangnya sudah saya layukan ya teman-teman. Oh ya, ini saya juga menyiapkan cabai rawit utuhan, lengkuas iris tadi dan juga daun salam serta daun kemangi. Nah caranya seperti ini ya. Daun salam kita tata dulu, lengkuas, kemudian kemangi, baru kita tambahkan dengan adonannya, adonan tahu dan telur tadi, juga daging. Kita kasih secukupnya. Di atasnya kita tambahkan lagi kemangi, juga 1 buah atau bisa 2 buah cabai rawit ya. Kita tambahkan lagi dengan sedikit adonan. Ini daun pisangnya karena tidak beli tapi ngambil dari kebun sendiri, jadi ya seadanya ya teman-teman. Kemudian kita bungkus seperti ini atau ditom ya. Nah seperti ini ya teman-teman.
Karena tidak ada tusuk gigi, saya pakai tusuk sate. Nah, setelah selesai seperti ini, kita gunting bagian atasnya biar rapi ya. Kita ulang satu kali lagi. Saya kasih contoh 2 kali ya teman-teman. Kita kasih daun salam, lengkuas, kemudian daun kemanginya. Setelah itu adonannya. Kita tambahkan lagi kemangi, kemudian cabenya, kita tambahkan lagi sedikit adonan. Setelah itu kita tumis atau kita bungkus ya, seperti ini. Baru kita sematkan dengan lidi atau tusuk sate ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting atau kita rapikan bagian atasnya. Nah, lakukan sampai adonan habis. Setelah itu kita kukus ya. Kita kukus sampai 30 menit ya, kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, ini sudah matang. Ini bisa kita matikan kompor, siap untuk kita sajikan. Kita siapkan piring saji, kita sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, botok daging tahu. Ini sangat enak banget ya. Rasanya itu sangat nendang, bumbunya meresap, sedap banget. Kita lihat hasilnya ya, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman, sangat cantik sekali, sangat bagus sekali ya. Ini sangat enak banget ya rasanya. Ini bisa dimakan kayak gini aja buat gadon ya, atau kita makan sebagai lauk untuk pendamping nasi. Ini sangat enak banget. Nah, ini ada kemanginya kelihatan, dan ini juga cabenya ya, sangat cantik banget warnanya, penampilannya juga sangat menggoda selera ya. Botok dari daging dan tahu ini bisa kita nikmati bareng dengan sayur bening, itu lebih nikmat banget teman-teman, atau cuma gini aja sama nasi putih juga enak. Ini bahkan bisa jadi gadonan ya, digadon gini aja nggak usah pakai nasi juga enak banget. Ini sangat sedap banget teman-teman, rasanya tuh enak. Kita pindahkan ke piring ya, kita mau coba rasanya teman-teman seperti apa. Ini cantik banget ya penampilannya. Kita ambil 1 sendok. Nah, ini seperti ini teman-teman penampakannya ya. Sangat enak banget, ini sedap banget, bumbunya tuh meresap ya karena kita masak dulu dengan santan dan juga bumbu irisnya, jadi bumbunya tuh bener-bener meresap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman, sangat sedap banget. Ini sangat recommended buat dicoba ya teman-teman, karena ada tambahan daging tuh rasanya kayak gurih banget gitu ya teman-teman. Terus baunya juga enggak amis karena ada kemangi, ada daun salam, ada lengkuas, jadi aromanya itu wangi, sedap banget. Teman-teman bisa save dan recook resep ini ya. Ini benar-benar recommended, bisa dijadikan menu harian untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nah, di bulan puasa nanti teman-teman juga bisa jadikan menu ini sebagai menu buka puasa ataupun makan sahur. Sangat simple dan sangat enak banget. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Jika resep kali ini bermanfaat dan menginspirasi, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial yang teman-teman punya. Jangan lupa terus dukung channel Dapur Rere Abbas dengan like, subscribe, comment, and share ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan menu yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.